Aku tidak pernah menyangka gadis yang sering memanggilku tante saat mampir ke rumah, diam-diam memanggil suamiku dengan panggilan yang jauh lebih intim. Di balik keceriaan seorang anak perempuan yang sering membawa temannya pulang ke rumah, tersimpan luka seorang ibu yang hancur saat mengetahui bahwa temannya sendiri diam-diam menjadi selingkuhan suaminya. Apakah kepercayaan bisa pulih? Atau semua sudah terlambat? Hari itu hujan turun perlahan. Aroma tanah basah menyatu dengan aroma kopi yang baru saja aku tuang ke cangkir. Aku duduk di ruang tamu, menatap jendela, menanti kepulangan suamiku, Bagas. Sudah lewat pukul 9 malam. Lagi-lagi dia terlambat. Dalihnya selalu sama, lembur di kantor. Tapi naluri seorang istri tak pernah bisa dibohongi terlalu lama. Saat akhirnya pintu terbuka, langkahnya ringan, wajahnya tak menunjukkan lelah sedikit pun. Justru ada aroma parfum asing yang menyeruak, manis, lembut, dan bukan milikku. Ayah pulang, sapanya dengan datar. Ia melewatkanku sebegitu saja, langsung ke kamar mandi. Kupandangi punggungnya yang menjauh, sesuatu terasa janggal. Bukan hanya karena pulangnya yang makin larut, tapi juga karena akhir-akhir ini dia lebih sering memandangi layar ponsel sambil tersenyum kecil. Senyum yang tak pernah lagi ditunjukkan padaku. Beberapa hari kemudian anakku Naila membawa temannya pulang. Seorang gadis cantik bernama Salsa. Anak itu ramah, sopan, dan sering main ke rumah. Katanya mereka sedang mengerjakan proyek sekolah. Tapi ada satu hal yang membuat bulu kuduku merinding. Tatapan Bagas saat melihat Salsa datang, sekilas matanya berbinar, bukan seperti ayah melihat teman anaknya, tapi seperti pria melihat wanita. Dan untuk pertama kalinya aku takut pada kemungkinan yang selama ini kutolak dalam hati. Pagi harinya saat Bagas sudah berangkat kerja dan Naila berangkat sekolah, aku memberanikan diri membuka lemari suamiku. Bukan karena ingin mencari masalah, tapi rasa curiga ini mulai mengganggu pikiranku. Tanganku gemetar saat meraih jaket kerja Bagas. Saat meraba saku dalamnya, aku menemukan botol kecil parfum wanita. Mungil dan elegan, dengan label mahal. Aromanya sama persis dengan yang semalam melekat di tubuhnya. Jantungku berdegup kencang. Apa ini punyaku? Bukan, aku tak pernah membelinya. Aku menaruh botol itu di meja rias, menatap pantulan wajahku di cermin. Entah kenapa ada rasa takut yang mencuat bersama kecurigaan. Tak ingin gegabah, aku memutuskan menunggu waktu yang tepat. Sore harinya, Naila pulang bersama Salsa lagi. Mereka tertawa-tawa dari ruang tamu, seperti dua sahabat yang tak bisa terpisahkan. Aku mencoba tersenyum, menyuguhkan teh dan kue. Namun saat Salsa pamit pulang dan melewati suamiku yang baru pulang kerja, aku menangkap satu pandangan singkat, tatapan cepat, saling sapa lewat mata, antara Bagas dan Salsa. Seolah mereka berbicara lewat diam. Dan saat Salsa berlalu, kulihat Bagas menatap punggungnya lebih lama dari seharusnya. Perutku terasa mual. Mungkinkah tidak ini terlalu gila? Tapi kenapa semuanya mulai terasa masuk akal? Malam itu saat Bagas tertidur pulas, aku duduk di sisi ranjang dengan ponsel suamiku yang tergenggam erat. Detak jantungku tak beraturan. Tangan ini gemetar saat perlahan mencoba membuka pola kunci yang kupelajari diam-diam selama berminggu-minggu. Berhasil. Kutatap layar, menelusuri deretan aplikasi. Tidak ada yang mencurigakan sampai aku membuka Instagram. Di kotak masuk ada satu pesan teratas dari akun bernama SS. Foto profilnya samar, tapi nama itu membuatku waspada. Kukira hanya spam, tapi saat ku buka isi pesannya membuat nafasku tertahan. Makasih hari ini, aku senang bisa dipeluk ayah. Jangan lupa parfum yang aku suka ya, biar aku bisa kangen kalau nyium aromanya. Tubuhku lunglai, tanganku menutup mulut agar tak terdengar isak yang pecah. Aku scroll lebih jauh,
Foto selfie Salsa dengan ekspresi manja dikirim malam sebelumnya. SS, Salsa Shiva, teman Naila. Seketika dunia runtuh, otakku menolak percaya. Tapi bukti terpampang jelas, suamiku menjalin hubungan dengan teman anak kami. Gadis yang selama ini memanggilku tante dan makan di meja makan yang sama. Air mata menetes tanpa suara. Rasa dihianati menyesakkan dada, tapi tidak boleh gegabah. Belum, aku harus menguatkan diri untuk menghadapi badai yang akan datang. Dan satu pasti, aku tidak akan diam saja. Sejak malam itu, aku berubah. Senyumku menjadi senjata, diamku jadi pelindung. Aku tetap menjanjikan sarapan untuk Bagas, tetap menyapa Naila dengan hangat, tetap menyambut Salsa dengan ramah. Seolah tak ada apa-apa, padahal di balik senyumku, hati ini sobek tak tersisa. Aku melihat mereka tertawa di ruang tamu, Naila dan Salsa, dua gadis remaja polos yang sedang menikmati masa sekolah. Tapi hanya aku yang tahu bahwa tawa itu sedang berdampingan dengan pengkhianatan paling keji. Bagas masih pura-pura seperti biasa. Pulang larut, menyentuhku seadanya, dan jika ku ajak bicara dari hati ke hati, dia hanya menjawab, "Jangan terlalu curiga, Raisa, aku lelah." Lelah? Lalu aku ini apa? Hari-hari berikutnya aku jalani seperti mayat hidup. Di dalam kamar mandi aku menangis hingga lutut lemas. Tapi di luar kamar aku tetap tampil sebagai istri dan ibu. Aku tidak ingin Naila tahu. Aku tidak mau masa remajanya hancur hanya karena kelakuan bejat ayahnya sendiri. Namun aku tahu aku tak bisa pura-pura selamanya. Luka ini semakin dalam dan jika aku biarkan membusuk, aku bisa mati pelan-pelan. Bukan karena usia, tapi karena dikhianati dua orang yang kupercaya. Hari itu, aku memberanikan diri mengikuti langkah Bagas diam-diam. Sebuah intuisi menuntunku hingga ke hotel kecil di pinggiran kota. Jauh dari pusat keramaian, ku parkir mobil agak jauh dan menunggu dalam hening. Seketika setengah jam kemudian, sebuah ojek online berhenti di depan hotel. Gadis itu turun sambil mengenakan masker dan hoodie besar. Tapi aku tahu betul postur tubuhnya. Salsa. Tanganku mencengkram setir, dunia seolah berhenti berputar, aku hanya menatapnya berjalan masuk. Lalu 5 menit kemudian Bagas muncul dan menyusul dari pintu samping. Aku menahan tangis yang menggedor-gedor di dada. Kupotret keduanya dengan kamera ponsel, tangan ini gemetar tapi aku terus merekam. Tak cukup sampai situ, setelah kembali ke rumah aku membongkar laci kerja Bagas. Di dalamnya kutemukan nota pembayaran hotel dengan nama Salsa Shiva, tercetak jelas sebagai tamu pendamping. Juga ada tiket bioskop ganda, film remaja, yang bahkan tak mungkin ditonton oleh pria seumuran Bagas, kecuali dia menonton dengan gadis seusia anaknya. Hancur. Sakit, tapi kini aku punya bukti, dan luka di hatiku sudah terlalu dalam untuk terus didiamkan. Mereka pikir aku akan diam. Tidak, aku akan membuat mereka melihat betapa menyakitkan pengkhianatan itu. Sore itu, aku sengaja memanggil Salsa ke rumah. Naila duduk di sampingku, tak tahu apa-apa. Bagas pulang lebih awal, tampak kaget melihat kami bertiga duduk bersama di ruang tamu. Dengan tenang, kuletakkan foto dan nota hotel di meja. Salsa, suaraku bergetar. Kenapa kamu hancurkan rumah tangga ini? Wajah Salsa pucat. Naila menatap bingung. Lalu perlahan air matanya jatuh saat membaca isi pesan di ponsel ayahnya yang kutunjukkan. Hening, sunyi, dunia runtuh, dan dari sanalah segalanya mulai pecah tak terbendung. Tatapanku menusuk mata Salsa dan bukti-bukti ku taruh di meja. Aku anggap kamu anak sendiri, ucapku lirih. Tapi ini yang kamu balas. Salsa terisak. Naila terpaku membaca isi chat ayahnya. Bagas diam, rumah ini tidak lagi hangat. Yang tersisa hanya pengkhianatan dan air mata. Sejak hari itu, rumah ini sunyi.
Naila mengurung diri di kamar, matanya sembab setiap hari. Bagas mencoba berbicara, tapi semua ucapannya seperti racun di telingaku. Aku tidur di sofa, jauh dari ranjang kami, karena setelah dihianati, cinta tak lagi cukup. Salsa pindah sekolah, Naila tak pernah mau menyebut namanya lagi. Bagas meminta maaf, tapi bukan penyesalan yang kutangkap, melainkan pembelaan diri. Aku mulai bekerja lagi, mengisi hari dengan kesibukan, bukan untuk melupakan, tapi untuk bertahan hidup dalam dunia yang sudah patah. Beberapa bulan kemudian, ku dengar Salsa meninggalkan Bagas. Katanya ia hanya main-main. Bagas kehilangan pekerjaan setelah skandal itu mencuat di kantor. Ia datang padaku memohon kesempatan kedua, tapi aku hanya menatapnya datar dan berkata, "Kau sudah memilih." Dan aku pun begitu. Aku dan Naila pindah ke kota baru. Kami memulai dari nol, tapi dengan hati yang lebih kuat. Di perjalanan, Naila menggenggam tanganku dan berkata, "Ibu, terima kasih sudah tidak pergi." Aku tersenyum menatap langit, karena meski dihancurkan cinta, aku pulih karena cinta yang lain, anakku.